Mari kita buka buku Kiat Sukses Asesmen Daerah 2022. Kali ini mulai dari nomor 11 ya. Nomor 11, 4 buah balok yang masanya sama diletakkan di atas lantai seperti gambar berikut. 1, 2, 3, 4. Balok yang memberi tekanan paling besar pada lantai adalah titik-titik. Yang manakah yang memberi tekanan paling besar? Nah, tekanan atau P kita rumuskan sebagai F per A, gaya dibagi luas bidang tekan atau luas alasnya. Karena masanya sama, berarti gayanya F sama, maka kita hanya lihat luas alasnya saja A. Jadi karena P dengan A ini berbanding terbalik, jika tekanannya paling besar, yang ini besar, maka A nya kita cari yang paling kecil. Kita cek gambar 1, alasnya panjang 50 cm, lebar 10 cm, maka 50 kali 10 sama dengan 500 cm persegi, itu luas alasnya. Yang gambar 2, panjang 50, lebar 20, kita kalikan sama dengan 1000. Kemudian yang gambar 3, panjangnya 20, lebarnya 20, 20 kali 20 400. Kemudian yang gambar 4, panjang 50, lebar 20, maka dikalikan sama dengan 1000. Nah, luas alas yang paling kecil adalah gambar 3. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi ini yang paling kecil luas alasnya akan mendapatkan tekanan yang paling besar. Soal nomor 12. Materi tentang getaran. Perhatikan gambar bandul yang bergetar. Bandul yang digantung dan digetarkan selama 10 detik. Kemudian bandul bergerak bolak-balik, bergerak seperti ini ya, sampai 20 kali getaran. Pertanyaannya adalah periode getaran bandul tersebut adalah titik-titik. Nah, dari soal kita mendapatkan ini 10 detik itu adalah waktu T 10 detik. Kemudian jumlah getarannya adalah 20, yaitu N, jumlah getaran 20 kali getaran. Yang ditanyakan adalah T besar atau periode. Periode disimbolkan dengan huruf T besar, maka T sama dengan titin, T per N, titin gitu ya, untuk mempermudah menyingkatnya, sama dengan T nya 10, N nya 20 sekon. 10 per 20 sama dengan 0,5 sekon atau detik. Jadi jawabannya yang benar adalah A, 0,5 detik. Nomor 13. Soal tentang bunyi. Jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan 1500 meter per sekon dan frekuensinya 600 Hz, maka panjang gelombang bunyi tersebut adalah titik-titik. Dari soal ini diperoleh ini V 1500 meter per sekon, kemudian frekuensi F itu 600 Hz. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang lambda sama dengan titik-titik. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah V cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi, sehingga untuk menghitung berapa lambdanya sama dengan V dibagi F. Hasilnya sama dengan V nya 1500 per F nya 600. Hasilnya adalah lambdanya sama dengan
2,5 meter. Jadi jawabannya yang benar adalah B, 2,5 meter. Selanjutnya nomor 14. Dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Lihat ini ada dua cermin datar, cermin 1, cermin 2. Kemudian bendanya ditaruh di tengah-tengah di antara dua cermin ini. Maka nanti benda ini akan membentuk bayangan dengan cermin 1 ini ada di sini, kemudian dengan cermin 2 ada di sini, kemudian bayangan cerminnya itu mencerminkan lagi, ini membentuk bayangan ke sini, ini membentuk bayangan ke sini, yang ini membentuk bayangan ke sana, demikian pula yang ini ke sana. Jadi terbentuk bayangan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini terbentuk bayangan jumlahnya N sama dengan 300. Jadi ini membentuk bayangan jumlahnya ada 5 ya, 5 bayangan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa menentukan sudut cermin ini berapa derajat. Maka kita pakai rumus N sama dengan 360 derajat per alfa. Alfa itu adalah sudut ini, sudut yang terbentuk antara dua cermin dikurangi 1. Nah, sehingga kita masukkan N nya 5 sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Maka diperoleh 360 derajat per alfa sama dengan 6. Jadi 6 alfa sama dengan 360, sehingga alfanya itu sama dengan 360 derajat dibagi 6, hasilnya sama dengan 60 derajat. Jadi ini tuh 60 derajat. Itu yang kita peroleh dari gambar yang pertama. Nah, soalnya apa toh? Soalnya adalah sebagai berikut. Jika sudut cermin tersebut ditambah 3, bukan 300 ya, ini 30 derajat maksudnya, ditambah 30 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi titik-titik. Nah, yang awalnya tadi kan alfanya sama dengan kita peroleh 60 derajat. Nah, ini kemudian ditambah, dilebarkan lagi, ditambah 30 derajat sehingga menjadi 90 derajat. Nah, jadi cerminnya itu membentuk sudut 90 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Kembali ke rumus saat tadi, N sama dengan 360 derajat per alfanya sekarang menjadi 90. Ditulis di sini 90. Kemudian dikurangi 1 sehingga N nya sama dengan 360 per 90 itu sama dengan 4. Kemudian dikurangi 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi bayangan yang terbentuk jumlahnya ada 3 buah. Jawabannya adalah A, 3 buah. Soal berikutnya nomor 15 tentang listrik statis. Adi melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada penggaris plastik dan batang kaca. Penggaris plastik digosok dengan kain wol dan batang kaca digosok dengan kain sutra. Benda yang melepas dan menerima elektron dengan benar ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, perhatikan pilihan A. Yang membedakan hanya di sini saja centang-centangannya dengan option yang lainnya itu. Kita cek di sini ya, nama benda penggaris plastik, bawahnya kain wol. Jadi ini plastik digosok dengan wol, kemudian kaca digosok dengan sutra. Ingat, penggaris plastik dan kain wol nanti awalnya itu kan netral, tidak ada elektron yang berpindah. Kemudian kalau kain wol menggosok plastik, maka nanti elektron dari kain wol itu ada yang pindah ke plastik. Begitu, wol ke plastik, jadi plastik menjadi menerima elektron. Ini menerima elektron. Jadi elektron kan saya simbolkan dengan negatif ya, muatan negatif. Kain wol ke plastik. Kemudian
batang kaca dan kain sutra menggosok batang kaca, maka kebalikannya ke sini. Nah, jadi kain sutra menerima elektron dari batang kaca, jadi batang kacanya melepas elektron. Yang ini menerima, ini melepas, ini menerima, ini melepas, ini menerima, begitu. Jadi jawabannya yang benar adalah A ini. Nah, penggaris plastik ini menerima, kain wol berarti melepas. Yang ini batang kaca melepas, kain sutra menerima. Gitu. Akhirnya plastik itu bermuatan negatif, kain wolnya positif, batang kacanya positif, kain sutranya negatif. Gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Soal nomor 16 tentang listrik dinamis, rangkaian hambatan listrik. Perhatikan skema dua rangkaian hambatan listrik berikut. Gambar 1 disusun secara seri semuanya, ini hambatan-hambatannya. Kemudian gambar 2 disusun secara paralel, yang ini 2 seri kemudian diparalel dengan yang satu ini. Hambatan pengganti rangkaian 1 dan 2 memiliki perbandingan titik-titik. Nah, kita cari hambatan pengganti dari kedua rangkaian ini. Yang pertama yang gambar 1 itu kan seri, maka hambatan penggantinya atau RS nya tinggal ditambahkan saja, 8 ohm ditambah 5 ohm ditambah 5 ohm, hasilnya sama dengan 18 ohm. Oke, gampang ya yang ini. Kemudian yang gambar 2 ini kan paralel ya, yang atas di seri dulu, maka hambatan penggantinya dua hambatan yang atas 5 ohm dengan 10 ohm berarti 15 ohm, maka kita rangkai paralel dengan 10 ohm, maka kita cari hambatan penggantinya dengan 1/R paralel. 1/Rp sama dengan 10 tambah 5 tadi 15 tambah yang bawah 10 1/10. Kita samakan penyebutnya, 15 dan 10 menjadi 30 dikali 2, yang ini dikali 3. 2 tambah 3 sama dengan 5 per 30. Jadi R paralelnya 30 per 5 sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian hambatan penggantinya kita bandingkan. Yang pertama 18 dibanding yang kedua 6. 18 banding 6 sama dengan 3 banding 1. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Oke, begitu. Nomor 17, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Jadi ini ada batang baja, ujungnya pegi dililit dengan kawat yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi ini dialiri oleh arus listrik sehingga batang pegi berubah menjadi magnet. Kemudian yang batang AB ini ada besi, CD juga besi, EF juga besi. Nanti ketiga besi ini akan terinduksi oleh magnet yang dibuat di sini. Jadi ini menjadi magnet terlebih dahulu, kemudian ini terinduksi jadi magnet juga, yang ini juga, yang ini juga. Pertanyaannya adalah kita balik. Nah, kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet tersebut yang benar adalah titik-titik. Kita tentukan saja semuanya ya. Yang pertama kita tentukan PQ. Kita perhatikan yang pertama arah arus listriknya. Ini kutub positif, berarti arusnya ke sana. Berarti di sini arusnya ke bawahnya, yang di depan. Nah, cara menentukan kutub magnet yang terbentuk adalah dengan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan kita ini jempolnya sebagai kutub magnet utara, kemudian jari-jarinya sebagai
arah arus listrik yang ada pada batang baja ini. Ini karena mengarah ke bawah, maka kita posisikan ke bawah seperti ini. Ini ke bawah, sama seperti pada anak panah ini ke bawah jari-jari kita, sehingga kutub utaranya adalah di yang di sana, yaitu yang di Ki berubah jadi utara. Jadi Q-nya kutub utara, maka P-nya berarti kutub selatan. Nah, untuk menentukan kutub yang terinduksi gampang saja, ini SU, berarti ini juga SU, ini juga SU, yang ini pastinya juga SU. Jadi yang terinduksi ini menjadi kutub yang berlawanan dengan magnet penginduksinya. Ini S, maka ini U, ini U, maka ini S, seperti itu. Jadi urutannya A, S, B, U, C, S, D, U, E, S, F, U. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang mana? B ya. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar ekosistem ya. Gejala alam abiotik yang ditanya. Yang tampak dalam gambar di atas adalah titik-titik. Berarti gejala alam yang tak hidup. Yang manakah? Tumbuhan subur, berarti biotik. Tanaman pisang berkembang biak, biotik. Batu dan air merupakan kesatuan penyusun ekosistem sungai. Yang D, air mengalir dengan deras. Yang namanya gejala alam, yaitu yang paling tepat adalah D, air mengalir dengan deras mengikuti kontur sungai yang terjal. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Ini ada tanaman tali putri yang melilit pada tanaman pagar, misalnya seperti tetean gitu ya, yang sering kita lihat di lingkungan kita. Nah, interaksi kedua jenis tanaman tersebut merupakan titik-titik. Nah, ini adalah simbiosis apa? Apakah A, parasitisme, B, komensalisme, C, parasitisme, D, kompetisi? Nah, kita lihat mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Tali putri ini diuntungkan, yang satu untung, tapi tali putri ini mengambil makanan dari tanaman pagar atau tanaman inang yang ditumpanginya, jadi ada yang dirugikan. Pastinya kalau ada yang dirugikan berarti parasitisme. Yang mana yang benar, A atau C? Kita cek yang A. Tanaman pagar dirugikan karena diambil hasil fotosintesisnya oleh tali putri. Oke, betul ya yang itu. Kalau yang C kenapa? Tanaman pagar dirugikan karena diambil air dan mineral oleh tali putri melalui jaringan silam. Oke, jadi yang benar adalah A. Jadi hasil fotosintesisnya itu diambil oleh tali putri. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ada gambar kelelawar, kemudian ada buaya, yang ketiga burung, yang keempat kelinci. Hewan yang memiliki persamaan ciri paling banyak ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ini hewan keempat ini dibedakan berdasarkan kelasnya. Gambar 1 ini kelas mamalia. Gambar 2 buaya itu reptilia. Gambar 3 burung itu aves. Dan gambar 4 kelinci itu termasuk kelas mamalia. Nah, di sini yang masuk di kelas yang sama yaitu mamalia ada gambar 1 dan gambar 4. Makanya karena terdapat di kelas yang sama, maka punya persamaan ciri yang paling banyak dibandingkan dengan kelas yang lain. Jadi gambar 1 dan 4 jawaban yang benar.